肉身角度怕是与三星古人就具备了如此威力。王林，你许爷爷来了！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin udah siap berburu leluhur klan iblis raksasa untuk balas dendam, terlihat jika para tetua klan iblis raksasa saat itu sih mendengar kabar nih guys tentang Wang Lin yang menghabisi Li Yuanfeng. Tentu saja cepat atau lambat Wang Lin pasti akan ke sana mencari leluhur klan mereka. Kata mereka sih kalau Wang Lin datang ke sana, 3 tetua klan iblis raksasa itu akan menghabisi Wang Lin rame-rame. 那曾牛定然许，但所幸闭关之处极其，也难逃此劫。曾牛杀了李元丰。Cihu yang saat itu tahu kalau emang leluhur mereka lah yang bikin gara-gara dulu kepada Wang Lin. Tapi di sisi lain, leluhur klan iblis raksasa tuh merupakan harapan tertinggi untuk mempertahankan klan mereka supaya tetap berdiri. Kemudian Xin pun beralih ke tempat Wang Lin yang udah menyiapkan formasi teleportasi yang kemarin dikasih leluhur Dutian, supaya Wang Lin bisa selamat dari teknik terkuat leluhur klan iblis raksasa. Dan saat itu sih Wang Lin pun langsung OTW ke tempat klan iblis raksasa dan bikin heboh mereka yang ada di sana. 赤虎的朋友毕竟是我巨魔族的希望，老祖虽说有错，但滚出来！来者何人？ Para penjaga klan iblis raksasa yang saat itu berkata kepada Wang Lin, kenapa dia begitu beraninya datang ke sana sendirian. Kata Wang Lin sih dia hanya mau menemui leluhur mereka dan menghabisinya saja. Rencananya Wang Lin tak mau melibatkan mereka dalam aksi balas dendamnya itu. Di sini pemimpin pasukan klan iblis raksasa yang memerintahkan semuanya untuk ngeroyok Wang Lin, justru dengan hukum konsepsi hidup dan matinya Wang Lin doang, mereka udah pada bertekuk lutut. Beberapa saat kemudian Cihu yang datang menghentikan Wang Lin supaya dia jangan menyakiti tetua klannya. Wang Lin pun menuruti permintaannya Cihu nih guys, karena Wang Lin menganggap Cihu adalah temannya di sana. Setelah itu Cihu yang menjelaskan betapa bingungnya dia mau membela siapa antara kawan atau klannya. 3 tetua klan iblis raksasa pun datang, dan saat itu malah membuat situasi jadi makin runyam. 若非因你， 可我是巨魔族少，巨魔族犯你在先。曾兄，你可当我赤虎是朋友？ Wang Lin yang hanya pengen tahu lokasi leluhur klan iblis raksasa tanpa mau melukai mereka, hal itu justru membuat salah satu tetua klan iblis itu marah nih guys, dan langsung menyerang Wang Lin tanpa aba-aba. Tapi sayangnya dia bukanlah lawan yang sebanding dengan Wang Lin, walau ranah mereka berdua terbilang sama. Kata Wang Lin sih dia hanya pengen ambil pedang abadi miliknya doang yang dulu pernah dicuri oleh leluhur mereka. 曾兄，我巨。先过我这关！大长老，还我！想找了。你只需要告诉我巨魔老祖所在。 Cihu yang meminta para tetua untuk membuka formasi penghubung langit supaya bisa memanggil leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin pun hanya nonton doang nih guys, dan masih belum tahu kalau dia mau dijebak sama Cihu. Tentu aja Cihu sendiri terpaksa melakukan semua ini karena bagaimanapun tuh dia lahir dan dibesarkan di sana.
Walaupun hati nuraninya berkata mungkin dirinya akan kena karmanya suatu saat nanti, mengingat dia telah berbuat jahat kepada Wang Lin. Cihu yang meminta maaf kepada Wang Lin kalau dia tak bisa membantunya kala itu, mengingat ini menyangkut masa depan klannya sendiri. Kata Wang Lin sih dirinya tak keberatan kalau Cihu tak mau jadi temannya Wang Lin lagi, karena balas budi di antara mereka berdua tuh terbilang impas. Dimana dulu Wang Lin menyelamatkan Cihu saat di dunia abadi, dan Cihu sendiri pernah menyelamatkan Wang Lin saat mau dihabisi leluhur klan iblis raksasa. Dari sini Wang Lin akan nunjukin kekuatan aslinya di depan Cihu, kalau keputusannya itu akan jadi bumerang baginya. Cihu dan para tetua klan iblis raksasa yang langsung melongo melihat Wang Lin mampu menahan beberapa serangan formasi pembunuh terkuat klan mereka. Tentu saja daya serang Wang Lin sekarang tuh bisa dikatakan lebih kuat dari leluhur klan iblis raksasa. Kalau diteruskan seperti ini, kemungkinan besar nih akan jadi kehancuran bagi klan iblis mereka. Di momen ini, Wang Lin pun menggunakan tubuh dewanya di sana dan langsung bikin semuanya pun terdiam kaget lagi. Cihu dan para tetua yang menggabungkan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan terkuat di gelombang terakhir ini, ternyata Wang Lin saat itu sih mampu menghancurkan serangan gabungan terkuat mereka dengan sekali hantam. Bahkan Liu Mei yang mengawasi Wang Lin dari kejauhan pun ikut kaget pula. Kalau kekuatan seperti ini tuh mungkin gurunya tidak tahu. Setelah itu Wang Lin pun berteriak dengan lantang, kalau leluhur klan iblis raksasa tak segera keluar, maka semua anggota klan iblis raksasa akan disiksa Wang Lin. Leluhur klan iblis raksasa yang masih tak mau keluar dari tempat persembunyiannya karena dia belum pulih sepenuhnya. Kala itu Wang Lin yang udah tak segan lagi kepada Cihu karena dia yang memutuskan untuk tak berteman lagi. Kini Wang Lin pun menyegel kekuatan mereka semua dengan hukum konsepsi hidup dan matinya itu. Tentu aja mereka tak boleh ada yang berada di ranah Nasensul ke atas. Setelah itu, Li Guo pun berusaha membujuk leluhur klan iblis raksasa supaya mau keluar, padahal dia pengen balik ke Wang Lin aja. Li Guo yang saat itu merayu leluhur klan iblis raksasa supaya dia mau mengirimnya keluar dengan alasan mau balas dendam kepada Wang Lin. Di sini Li Guo pun memanfaatkan momen lengahnya leluhur klan iblis itu nih guys, dan darah jiwanya pun dikirim kepada Wang Lin untuk ngasih tahu tempat persembunyian itu. Dengan bantuan Li Guo, Wang Lin pun berhasil menemukan tempat leluhur klan iblis raksasa itu bersembunyi dan menghancurkannya. Yang pada akhirnya pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Wang Lin yang tak boleh menyia-nyiakan kesempatan lemahnya leluhur klan iblis raksasa itu, dia pun terus-terusan menyerangnya tanpa memberi waktu untuk leluhur klan iblis raksasa itu memulihkan diri. Sampai-sampai Wang Lin juga menggunakan hukum konsepsinya di sana untuk menekan bentuk raksasa leluhur klan iblis itu.
Dan ketika leluhur klan iblis raksasa itu nyuruh Li Guo menyerang Wang Lin, justru pedang abadi itu malah menyerang dirinya sendiri, karena larangannya Wang Lin tuh terbilang lebih kuat dari miliknya. 差不了多少，肉身角度怕是与三星古人就具备了如此威力。王林，你许爷爷来了！ Li Guo yang saat itu begitu sombong dan ngatain kalau larangan leluhur klan iblis raksasa itu tuh bukanlah tandingan larangan miliknya Wang Lin. Maka dari itu Li Guo auto bebas nih saat dekat dengan tubuhnya Wang Lin. Dan ketika leluhur klan iblis raksasa pun berusaha kabur, Li Guo saat itu sih meminta imbalan kepada Wang Lin nanti, karena dia masih berpihak kepadanya selama ini. Setelah itu, leluhur klan iblis raksasa yang memanggil binatang api hitam untuk menghadang Wang Lin, binatang itu pun langsung dihabisi Wang Lin dalam sekali serang doang. 杀星还是那个杀星。主子，你怎么能和我真正的主子相比呢？ 怎会如此？我明明 许立国一向忠心耿耿。 Wang Lin yang tak mau buang-buang waktu lagi dan mengejar leluhur klan iblis itu, ternyata leluhur tersebut tuh meminjam harta spiritual milik pendiri klan mereka dulunya, di mana harta spiritual itu dulu tuh bisa menghabisi 2 master kutukan 9 daun yang berasal dari klan peninggalan immortal. Di sini Wang Lin pun cukup nekat nih, ngadu pedang abadinya itu dengan harta spiritual tersebut, yang tentu saja Li Guo langsung auto keringat dingin. 在心里中2个主意，巨魔族第67代， 以巨魔楼族的音变神通， Di sisi lain, Liu Mei yang mau nangkap Wang Lin, mumpung dia terkena serangan leluhur klan iblis raksasa barusan, di momen ini si Zhou Wutai pun datang menghentikan Liu Mei sambil berkata kalau dia tak boleh mengusik Wang Lin. Kata Liu Mei sih, lelaki lemah dengan ranah formasi jiwa tahap menengah aja, jangan belagu di depannya. Di waktu bersamaan, Wang Lin pun mengeluarkan panji cabang 1 miliar jiwa di sana, yang seketika sih membuat leluhur klan iblis raksasa itu langsung kena mental. 就凭你区分化神终极形是云雀师叔择定的4人之一又如何？柳眉姑娘，好机会！这是两魂宗的。 尊魂环。 Di sisi lain, Liu Mei yang mau meladeni Zhou Wutai dan berniat mau mengakhiri pertarungan itu dengan cepat, Liu Mei pun dikejutkan dengan Wang Lin kenapa bisa-bisanya pusaka tertinggi sekte pemurnian roh dipegang oleh Wang Lin. Dan ketika Liu Mei memutuskan untuk mundur, Wang Lin pun memojokkan leluhur klan iblis raksasa di sana dengan kekuatan panji 1 miliar jiwa itu. Bahkan Wang Lin juga mengerahkan jiwa leluhur sekte pemurnian roh sebelumnya yang rata-rata di ranah perubahan jiwa tahap puncak. Wang Lin yang berhasil menangkap leluhur klan iblis raksasa itu dan menghancurkan tubuh fisik barunya pula, tentu aja roh primordial leluhur klan iblis raksasa itu marah karena udah susah payah pulih tapi digagalkan oleh Wang Lin. Di sini leluhur klan iblis raksasa itu pun mengorbankan sisa energi jiwa kehidupannya untuk menggunakan formasi teleportasi dan berniat menghisap semuanya masuk ke dalam alam bintang. Namun Wang Lin masih punya formasi dari leluhur Dutian yang udah dia persiapkan supaya nanti Wang Lin bisa keluar dari alam bintang. Wang Lin yang udah mempersiapkan segalanya supaya bisa selamat dari situasi maut seperti ini, dia pun menyerang roh primordial leluhur klan iblis raksasa itu sekali lagi untuk memastikannya supaya benar-benar lenyap. Setelah itu, Wang Lin pun terhisap masuk ke dalam alam bintang,
tapi masih bisa bergerak bebas dengan kompas bintang milik Jihu. Tapi Wang Lin harus segera bergegas pulang karena Lim Wuwan sebentar lagi akan menghadapi hukum langit di usia 17 tahun. Waduh, episode minggu depan bakal epic banget nih karena udah masuk kategori movie. Kata orang-orang sih battle-nya bakal keren banget. Untuk kelanjutannya sabar ya, karena episode berikutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.